Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang Abi di podcast Mekah, podcastnya Milenial MA Al Khairiyah. Selamat malam Abi. Selamat malam, makasih banyak Pak Sobian. Gimana kabar? Nasil Sins ya kalau nggak salah kalau bahasa Turkinya. Nasil Sins. Nasil Sins ya. Jawabannya berarti Abi? Iyim. Iyim. Teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber itu Abi Ramdhani ya, beliau yang kita akan kupas tuntas berkaitan dengan beasiswa, bagaimana kita mendapatkan beasiswa ke luar negeri terutama di Turki di Universitas Ibnu Khaldun ya, insya Allah kurang lebih 30 menit ke depan kita akan kupas tuntas bagaimana cara mendapatkan beasiswa gratis terutama ke luar negeri ya. Bagi teman-teman jangan lupa like and share ya di YouTube ini di bawah ya, YouTube MA Al Khairiyah untuk mendapatkan informasi-informasi yang terupdate ya, terutama bagi teman-teman kelas 12 yang lagi mencari beasiswa, persiapan-persiapan untuk kuliah ke luar negeri. Oke, selamat malam Abi. Selamat malam Pak Sobian. Abi bisa jelaskan biografi Abi ke teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu. Abi dari mana, lahirnya di mana, terus kok tiba-tiba ada di sini, kok tiba-tiba juga bisa mendapatkan beasiswa ke Turki, itu biografinya dulu. Abi apa? Kalau saya lihat Abi juga seorang entrepreneur, Abi juga seorang istilahnya organisator gitu kan. Coba Abi silakan. Ya, sebelumnya saya mau ucapin makasih dulu nih ke Pak Sobian dan tim OSIS dan teman-teman di sekolah ini yang udah mengundang saya di sini. Dan insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan berbagi mengenai sedikit tips mengenai tentang perkuliahan melalui beasiswa baik di Indonesia maupun di Turki. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu nih Pak. Nama saya Ramdhani Murdiana, biasa panggilannya Dani. Nah, saya asal Sukabumi. Asli Sukabumi ya, asli Sukabumi, asli Sunda, sejak SD sampai SMA di sana. Nah, alhamdulillahnya semenjak masuk ke dunia SMP itu udah dapat beasiswa. Dari SMP sudah mendapatkan beasiswa. Karena waktu itu tergolong sebagai siswa yang punya prestasi, namun dalam keadaan ekonomi rendah. Oke. Hal itu tapi tidak menyudutkan hal saya untuk memiliki mimpi yang setinggi-tingginya. Terbawa dari mimpi gitu ya. Betul. Bangun untuk menggapai mimpi. Kalian kan ada yang mau punya mimpi besar juga, tapi lupa untuk bangunnya. Oke. Jadi dia bermimpi terus, tapi saya mencoba untuk bangun dan bangkit lagi bahwa keadaan ekonomi itu bukan salah satu hal yang membuat saya tidak akan sukses. Jadi itu cap orang kamu miskin kamu gak akan sukses, itu salah banget. Makanya di situ saya coba membuktikan, bahkan ketika lulus SMA saya menjadi kenek. Kenek bis. Oke. Tapi itu nggak membuat pede saya turun. Saya selama menjadi kenek, saya pun didaftarkan kampus beasiswa oleh pihak sekolah. Tapi di jenjang masa tunggu UN itu kan ada jeda tuh 3 bulan. Saya bingung tuh mau ngapain di sekolah, biasanya jualan pulsa. Sampai saya dijulukin sama Apple tuh pulsa. Jadi kalau Apple gitu. Ada julukan juga ternyata ya, Apple dari kelas 1 sampai kelas 3 karena waktu itu masih jarang banget tukang pulsa. Saya bikin pulsa bisa dibayar besok. Kalian ambil besok bayar. Terus saya bikin kartu nama dari kalender. Kalendernya BCA gitu. Maaf nih nyebut merek, kalender BCA itu kan ada 365 hari itu. Saya potong atasnya doang, itu kosong. Saya tulisin nama Ramdhani handphone ini kelas 12 IPS misalnya gitu. Saya bagi-bagi ke semua siswa. Di situ alhamdulillah buat bantu ekonomi keluarga. Gitu. Ternyata emang udah dari SMA ya, Abi ini sudah jiwanya entrepreneur ada. Jadi kalau kita bilang young entrepreneurnya ya gitu. Abi, kalau ngomong-ngomong tadi berkaitan dengan beasiswa gitu ya, itu emang sudah ada link dari sekolah atau Abi mencari sendiri? Karena pas waktu zamannya Abi ini kan istilahnya digitalisasinya belum terlalu canggih gitu. Itu informasinya itu dari mana? Jadi waktu zaman saya itu ada guru BK. Melalui guru BK. Oke, di sini
teman-teman kalau mau mencari informasi juga sama ya. Silakan datang ke guru BK, terutama di BKM Al Khairah. Di situ cari tahu tentang persiapan UTBK, SMPTN gitu. Oke, monggo lanjut Adi. Nah di situ beliau bilang, kamu mau nggak kuliah? Dia bilang, ya saya mau, tapi bayar nggak bu? Nggak, gratis. Udah ikut saya aja. Dia bilang gitu. Dulu kan masih takut ya untuk kuliah tuh, karena waktu itu masih ada isu seharusnya kejahatan di mana-mana gitu, apalagi di kota Jakarta gitu. Notabene kan saya orang kampung. Oke, dari desa lah ya. Dari desa di Sukabumi. Tapi udahlah, saya yakin karena nggak mungkin guru BK atau guru-guru saya menjerumuskan saya ke dalam sesuatu yang hal yang tidak baik dong. Udah saya yakin 100%. Ya udah bu, saya mau. Terus dia bilang, mau di mana kuliahnya? Saya mau di ITB. Saya mau ambil astronomi karena saya suka planet. Digentok saya pakai buku. Oh, ketika tapi emang jurusannya waktu itu IPA ya? IPS. Oh, IPS, oke. Karena itu mungkin potensi saya, guru BK tuh pasti nandain anak-anak yang, oh kamu tuh potensinya bisnis loh, oh kamu tuh potensinya geografi loh, oh kamu tuh potensinya sains loh. Mereka tahu, makanya dari situ dia bercanda gitu, dia getok kan. Ya udah bu, saya kuliah di mana dong bagusnya? Ya udah kamu ambil bisnis aja, kamu kan basicnya suka bisnis. Ya udah, ya udah deh kuliah aja deh, saya di bisnis deh gitu. Udah gitu udah selesai UN, saya jadi kenek lah. Nanti ada SMS datang ke kamu dia begitu. Tapi itu kalau untuk yang keterima, kalau yang enggak ya udah maaf katanya. Mungkin enggak tahun ini dia bilang gitu. Ya udah saya istiqomah aja jadi kenek dulu. Kenapa saya mau jadi kenek? Karena dulu tuh uangnya banyak. Oh, kalau kenek itu uangnya banyak. Megang banyak uang. Jadi wah kayak asik nih kayak kerjaan yang megang banyak uang. Ya udah coba jalanin. Lulusan SMA ganti ban. Pertama kali masuk, saya mau jadi kenek, ya udah bisa ganti ban, nggak bisa. Coba saya aja ganti ban, oh ya Allah itu betul-betul kerasa banget kehidupan di jalan kayak gimana. Oke. Kadang kan orang bilang kehidupan jalan tuh keras. Iya pasti itu pasti. Ternyata ini mungkin maksudnya. Di situ saya kenal sama tukang pedagang-pedagang asongan, kaum marginal. Itu udah di Jakarta. Udah di Sukabumi masih di kosan. Oh masih di Sukabumi ya. Di jurusan Labuan Ratu Sukabumi. Oke. Sukabumi itu 2 jam gitu. Nah di situ saya kenalan tuh banyak banget, ada pedagang, ada kaum marginal. Saya belajar dari mereka. Ternyata jadi laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Tentu. Ternyata wah. Apalagi mau jadi pemimpin gitu kan? Seorang pemimpin. Makanya saya bisa belajar dari mereka nih. Mereka aja tidak malu untuk berjuang gitu demi keluarganya. Apalagi saya yakin di keluarganya dia pasti ada yang sekolah. Berarti ini hal yang nggak mudah. Artinya ketika saya ada di posisi ini, saya cukup bersyukur. Kenapa? Saya masih muda, saya masih produktif, saya masih bisa mencari uang sendiri gitu. Dan belum ada beban waktu itu, karena bebannya dari saya sendiri. Maupun dan ya paling sedikit bantu-bantu orang tua di rumah. Nah semenjak itu, pernah suatu saat saya nggak dapat penumpang sama sekali sama supir saya. Akhirnya saya jadi tukang parkir. Oh, tukang parkir juga pernah? Tukang kenek, tukang parkir, wah luar biasa ya. Itu untuk makan doang 1 hari. Oke. Saya pernah ngerasain cuci muka, gosok gigi, sampoan, sabunan, pakai sabun batang doang. Waduh, multifungsi ternyata ya. Itu saking benar-benarnya emang nggak ada. Emang nggak ada, betul-betul nggak ada di jalan. Dan tapi saya nggak pernah mau ngabarin ibu saya bahwa saya tuh keadaannya kayak gini. Enggak. Saya mau tahu ibu saya bahwa anakku baik-baik saja. Gitu. Seperti itu saja kabar yang saya ingin sampaikan ke beliau. Walaupun saya pakai maskapai khusus, saya dia ada kemejanya, ada segala macam. Ya saya ingin terlihat baik-baik saja di depan beliau. Dan alhamdulillah, mungkin kalau Mama nonton ini, mungkin Mama tahu nih saat ini kisahnya di sini. Ternyata ya di balik suksesnya Mas Abi Ramdhani gitu ya, mendapatkan beasiswa ke Turki gitu ya, ternyata ada kisah inspiratif yang notabene-nya kita ambil gitu ya. Dari beliau pernah jadi kenet gitu kan, terus juga jualan pulsa, bahkan dipanggil Apple gitu ya, jualan pulsa. Terus juga ternyata pernah yang bikin saya terenyuh sekali, satu sabun mandi ya itu ya. Itu bisa buat semuanya, cuci muka, gosok gigi, betul. Itu sampai segitunya gitu. Ternyata di balik kesuksesannya itu banyak yang kita jadikan sebuah inspirasi. Oh ya benar, kalau kita mencarikan, oh ya mama ketika nanya kabar kita baik-baik saja, padahal belum tentu yang kita rasain perjuangannya bagaimana. Oke, lanjut setelah itu perjalanannya ke
Kenapa tiba-tiba bisa mendapatkan beasiswa S1-nya itu? Tadi kan kata Ibu BK ada SMS yang akan masuk ke kamu kalau misalnya kamu keterima. Ya udah, saya nunggu selama 3 bulan jadi connect. Tapi di situ saya belajar paling berharga. Kenapa? Andaikan saya menyerah pada nasib pada kali itu jajan sangat, aduh ya Allah, udahlah saya menyerah nggak kuliah. Satu titik aja saya bilang kayak gitu dan saya melakukan hal itu, saya mungkin nggak akan ada di sini. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa kamu boleh berjuang apapun, yang penting jangan pernah menyerah. Karena ketika kamu memutuskan untuk menyerah, kamu gak akan pernah mencapai mimpi kamu atau kesuksesan kamu kayak gitu. Akhirnya datanglah SMS itu, dan satu-satunya dari sekolah saya yang keterima SNMPTN undangan itu adalah saya. Oke, jalur undangan ya. Jadi pas waktu itu emang guru BK-nya mengarahkan untuk jalur undangan SMPTN. Ngambil jurusan apa, Bi? Bisnis. Dan itu diterima? Diterima lah. Diterima. Satu fakultas cuma 4 cowok doang. Satu fakultas 4 cowok. Di UNJ. Oke, siap. Setelah itu lanjut ke dunia perkuliahan, tidak tahu apa-apa segala macam karena beda banget dunia sekolah sama kuliah tuh, kerasa banget lingkungannya, metode belajarnya juga sama. Akhirnya saya masuk ke salah satu pondok pesantren. Oke, karena beliau ini kan istilahnya beda banget ya. Kalau SMA gitu kan masih ada treatment dari guru ya gitu. Iya. Tapi kalau di dunia perkuliahan itu serasa dibebaskan, yang penting nanti Betul. bisa cari dosennya gitu kan ya. Betul. Dan beliau memutuskan untuk mondok. Mondok tapi sambil kuliah, bener ya? Betul. Jadi Oke. mondoknya itu dijadikan sebuah akomodasi tempat tinggal saja, Oke. tempat makan, dan juga tempat belajar agama. Oh, siap. Oke. Nah, sisanya saya kuliah biasa. Tapi itu mondok juga free. Free, alhamdulillah waktu itu beasiswa juga. Oh, di mana Beasiswa itu? akomodasi di Jalan Cipinang Baru. Cipinang Baru. Alhamdulillah ini Namanya teman-teman. Sulaimania. Oke, teman-teman. Ini kalau yang sedang tapi itu ada tes-tesnya juga biasanya. Dulu untuk tahfiz ada, tapi untuk Tahfiz. mahasiswa hanya wawancara saja. Kenapa mau tinggal di asrama? Saya kuliah waktu itu, saya karena ada ekonomi keluarga dari gitu, menengah ke bawah, dan juga saya ingin belajar agama, berdagang agama. Oke, ternyata Ngaji, sholat, ternyata teman-teman ini ada info dari Mas Dani gitu ya, bahwa ada pondok pesantren beasiswa juga ya. Pondok pesantrennya namanya Sulaimania itu ada di Jakarta Timur. ya aja. Dan itu bagi mahasiswa juga bisa, bagi teman-teman yang kelas 12 yang sudah mempersiapkan ini silahkan ya, nanti bisa, apalagi dari MA ya, biasanya dites tahfiznya gitu ya. Betul. Terus juga ada sesi wawancara, hafalannya gitu ya. Cobalah teman-teman, pasti bisa ya itu. Terus setelah itu, setelah mengikuti pondok, di pondok juga pasti ada tuntutan gitu kan. Ada disiplin. Ada disiplin. Mulai dari baju. Dulu kan saya ya baju anak jalanan gimana sih? Oh, Baju kenek kayak gimana sih? Biasanya kan kumpul-kumpul sama anak marginal, sama anak tukang Iya, menengah ke bawah lah ya, Ya, termarginalkan. ya, lingkungan saya juga kurang bagus. Nah, di situ saya belajar bagaimana sih caranya berpakaian yang baik sesuai Oke. adab, bagaimana sih supaya berbicara yang baik sesuai adab juga gitu. Oh, tapi emang Mas Dani dulu emang brutal kan? Enggak, setahu gue. Gue sih nggak brutal banget, tapi ya gimana sih kalau orang di jalan biasa manggil bisa teriak-teriak Oh, kayak oke. gitu. Jadi ya mungkin kebiasaan kali ya, karena selama 3 bulan dan kita di usia pubertas 17-18 tahun tuh masih terbawa lingkungan. Oke. Makanya di pondok pesantren tuh alhamdulillahnya didisiplinkan semuanya, mulai dari pakaian, makanan, cara jalan, cara berbicara semuanya. Terus saya aplikasikan di kampus gaya belajar, ditambah gaya belajar. Nah di kampus saya selalu aktif, saya menuntut diri saya sendiri untuk aktif. Aktif di mana nih? Untuk di organisasi? Iya, di organisasi, di event internasional, internasional. Oke. Itu tujuannya aktif di situ, apakah Mas Dani ini ada tujuan target selanjutnya, apa hanya sekedar ikut-ikutan ingin tahu saja atau gimana? Alhamdulillah sampai saat itu saya pengen punya prinsip, dan hingga saat ini saya tidak mau untuk mengejar pendidikan saja, tapi kemampuan pendidikannya juga, artinya soft skillnya juga harus punya. Oh teman-teman, ternyata benar ya, di luar sana kita harus yang sekarang kita sedang gelutkan adalah soft skill. Nah ini perjalanan dari Mas Dani ternyata ketika tadi udah di kampus sudah mendapatkan sesuatu, terutama beasiswa di pondok pesantren, dan beliau ada target juga ngikut sebuah aktif di organisasi untuk menumbuhkan soft skill-nya beliau gitu. Untuk ini kali ya Mas Pak
Dani istilahnya apa ya? Kolaborasi, terus relasi gitu ya, untuk mematangkan relasi gitu. Selain itu juga mendukung minat sama hobi kita. Oh, hobinya emang apa kalau ngomong boleh? Saya hobinya baca buku. Oh, baca buku. Jadi teman-teman kalau yang suka baca buku bisalah sharing-sharing sama Mas Dani ya. Jangan lupa follow IG-nya di sini @walikuta ya. Ya, Wali Kutai. Walikuta ya. Cita-citanya Nanti jadi di wali follow kota. di sini nih. Jadi wali kota soalnya dulu. Oh, Nah, impiannya ingin jadi impian jadi wali kota. wali kota. Subhanallah, mudah-mudahan tercapai ya Mas Dani ya. Amin. Amin amin. Tapi kalau di Sukabumi bukannya itu apa ya namanya? Bukan kota. Apa emang kota? Kabupaten? Kota Sukabumi. Kota Sukabumi, dan insya Allah cita-citanya Mas Dani akan menjadi wali kota Sukabumi nih. Amin ya. Oke. Jangan lupa follow di bawah ini IG-nya Wali Kutai. Ya benar ya? Ya, Wali Kutai. Wali Kutai ya. Oke. Oke Mas Dani, berkaitan tadi perjalanan Mas Dani dari SMA ke kuliah, tadi saya dengar mengikuti organisasi. Organisasi apa saja sih yang pernah diikuti selama di perkuliahan, terutama di UNJ? Saya BEM Univ. BEM Univ pernah? Ada gitu bagian jurnalistik juga pernah. Oh, jurnalistik. Nah, ini teman-teman bisa belajar juga ya sama Mas Dani berkaitan jurnalistik, karena kita emang di MA Al Khairiyah juga ada jurnalistik Mas. Nanti mungkin bisa jadi mentoring ya. Teman-teman dari jurnalis bisa tanya-tanya DM ya, mohon dikasih ilmunya apa saja gitu ya. Selain jurnalis, Humas Duta UNJ. oh, duta. Nah, ini berkaitan dengan duta, biasanya kita kan mempromosikan UNJ, Betul. budayanya, kulturnya, Betul. gitu ya, pendidikannya, bahkan bisa keliling-keliling gitu ya. Semuanya kita presentasikan Oh, tentang UNJ. Luar banget biasa, pokoknya. UNJ banget men, gitu ya, luar biasa ya, udah UNJ banget gitu ya. Jadi teman-teman ternyata Mas Dani ini selain tapi kalau di apa namanya di pondok pesantren juga kan ada aturan-aturan lainnya tadi ya, Betul. bilang termasuk ini ngaji gitu ya. Tapi emang dari kalau Sukabumi itu kan kayaknya kota-kota santri banget gitu. Iya, emang. Tapi Mas, Titelnya emang selalu kota santri yang terlihat. oh, oke. Tapi apa namanya di lingkungan tidak semuanya notabene santri. Gitu. Oh, Mungkin oke. di daerah-daerah atau kecamatan-kecamatan tertentu saja. Oh. Kebetulan saya tinggal di kotanya. Oh, di kotanya. Oke, jadi termasuknya sudah mungkin maaf aja ya ketemunya yang ini keras-keras kali ya gitu ya, karena Iya. biasanya ya kalau kita udah berhubungan dengan kota itu biasanya ya ada yang termarginalkan gitu paling Ada bawah multi budaya yang Iya. masuk. gitu. Oke, tadi kita sudah membahas Mas Dani berkaitan dengan beasiswa dan kegiatan Mas Dani di UNJ ya. Kita akan menuju ke bagaimana sih? Tadi yang pertama kita pembukaan teman-teman podcast Mekah ini, kenapa dinamakan podcast Mekah? Mas Dani ini kata Bapak kepala madrasahnya berharap ini seperti Al Mukarramah Madinah. Masya Allah. Namanya podcast Mekah. MA Al Khairiyah. Ini saya perkenalkan dulu ya. Tadi sebelum pembukaan kita ada dengar musik ya. Musik ini yang tadi mungkin teman-teman dengarkan pada saat pembukaan. Nah, oke, teman-teman tadi sepintas itu berkaitan kalau kita dengar musik itu pasti kita akan terlalai atau terpuai keinginan kita untuk ke Istanbul, Turki. Wah, ngomong-ngomong tentang Istanbul, Turki, teman-teman, wah jadi semangat ya. Nah, ini beliau juga mendapatkan beasiswa S2 ke Turki di Universitas Ibnu Khaldun. Betul ya. Nah, kita akan kupas tuntas perkembangan atau bagaimana sih trik Mas Dani mendapatkan beasiswa itu. Dan ini juga berkesempatan teman-teman bisa mendapatkan beasiswa secara gratis ke Turki ya. Oke, Mas Dani berkaitan dengan beasiswa ke Turki, kok tiba-tiba Mas Dani bisa terinspirasi pengen ke Turki gitu, bukan ke Jepang, ke Ukraina, Swedia, atau bahkan ke yang sekarang sedang Australia atau Uni Eropa lah, yang notabene-nya baratnya ada dan berkembang gitu. Kenapa ke Turki? Karena dulu waktu di pondok pesantren saya kenal sama orang Turki. Oh, oke. Iya. Saya termasuk orang Turki, ini udah ada pakai ini ya. Dan ini makanan juga ada kebab ini ada bagian kebab juga ya? Turki. Masya Allah.
Dulu namanya ada Jamal Burhan. Oke. Sampai saat ini kita masih sahabatan, temenan, dan kita janji satu sama lain. Kamu ajarin saya bahasa Turki, saya janji ngajarin kamu bahasa Indonesia. Subhanallah. Nah dari situ, wah asik juga ya belajar multi budaya kayak gini, multi bahasa kayak gini. Nah dari situ udah muncul untuk minat suatu saat nanti 2014 saya nulis di Facebook. Insya Allah 2014 saya mau lanjut S2 di Turki. Akhirnya kecapean pada tahun 2017. Nulisnya di tahun Facebook 2012, 2014. kesampaian 2014 kesampaiannya di 2017. Ketika 2014 itu saya masih S1. Oke. Ternyata apa yang kita tulis di dinding Facebook ya, di wall, wah ternyata bisa diijabah juga nih sama Allah. Oh subhanallah. Oh jadi teman-teman jangan lupa, makanya sekarang dunia sosial media nih, kalau kita menulis sesuatu itu yang baik-baik aja kali mungkin ya. Ya mungkin ada yang mengaminkan atau gitu. Iya, amin. Iya ya kan kata Allah itu kalau kita mengaminkan lebih dari 40, mungkin yang melihat kan banyak itu kan, lebih dari 40. Betul. Pasti ijabah doa itu kan gitu. Amin. Gitu. Jadi teman-teman, terutama podcast Makah Berada nih, teman-teman kelas 12 jangan lupa kalau update status doanya yang baik-baik, contoh ya. Insya Allah tahun berapa kita akan umroh, tahun berapa kita akan pergi ke Madinah, seperti kayak Mas Dani ternyata tahun 14 ya, 2014 menulis pengen saya mau kuliah S2 di Turki. Saya mau kuliah S2 ke Turki, tercapainya di tahun 2017. Pas waktu itu kebetulan saya juga pernah wisuda ya di tahun Iya. itu ya. Gitu. Oke, lanjut setelah itu. Karena saya aktif di dunia kampus, organisasi, event-event nasional dan internasional. Akhirnya waktu itu ada namanya Pak Bombom. Pak Bombom bilang dosen saya, siapa yang bisa nulis jurnal dan ingin nembus ke satu negara atau satu event dimanapun, saya akan biayain semuanya. Wah, terinspirasi. Jadi Terinspirasi. semangat itu, motivasi banget. Semangat. Tapi sayangnya dari start dalam kasus pasti ada yang enggak, ini apa sih, membual doang atau omong kosong. Tapi saya nggak pernah bilang kayak gitu. Saya coba buktiin. Karena apa? Itu tuh cuma reward doang. Sebenarnya kita mengalahkan rasa malas dalam diri kita. Oke. Kau pengen coba nggak sih? Mumpung ada nih kesempatan. Dan kesempatannya reward gitu bentuknya. Ya udah, saya mau coba. Saya masih semester 3. Disuruh bikin penelitian setara dengan S1. Oke. Sampai semester 8. Saya bisa. Saya yakin saya bisa. Saya seperti itu. Udah gitu, saya coba-coba tulis, saya coba-coba baca karena saya hobi baca. Saya coba baca apapun itu karena apa yang saya baca, oh mungkin saya bisa menulisnya suatu saat nanti. Akhirnya selama 1 bulan saya coba, ini apa sih jurnal ilmiah itu apa sih, tentang apa sih, KTI itu tentang apa, karya tulis ilmiah itu tentang apa sih isinya. Oh tentang ilmiah, bentuknya kayak gini, konsepnya kayak gini, dari awal sampai penutup kayak gini. Oke, saya coba kirimkan juga. Oke. Itu masih pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jurnalnya udah menulisnya pakai bahasa Inggris, luar biasa. Langsung pakai bahasa Inggris, saya kirim ke Turki bilang, paper kamu diterima. Oh, subhanallah. Saya langsung tagih janjinya di Pak Bombom ini. Pak Bombom, alhamdulillah nih diterima. Ini bukti penerimanya, EY-nya. Saya mau nagih janji Bapak. Oke, ternyata Ya udah, kamu cari tanggal sesuai dengan tanggal kegiatan event ini. Nanti hotelnya, tiketnya, akomodasi saya yang tanggung. Akhirnya semester 3 mahasiswa pertama UNJ yang saya tahu ya. Mahasiswa pertama UNJ yang pergi ke Turki. Oke. Itu adalah saya. Lalu pulang dari Turki, biasa di Turki kita event, kita presentasi. Oh berarti mengenalkan budaya Turki di sana. Ya kita ada belajar budaya Turki juga, karena di rundownnya ada gitu. Yang utamanya adalah kita presentasi tentang penelitian kita apa. Oh oke. Menggunakan bahasa Turki atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oke. Tapi kalau kita ke Turki kan harus pintar semuanya ya. Iya. Tomer. Oh tomer, tumor itu mah penyakit ya, Abi ya. Iya. Tomer ternyata ya. Oke sih. Nah di situ karena saya di pesantren itu belajar bahasa Turki juga sedikit, jadi saya tahu. Ya minimal saya tahu lah mau ke toilet kayak gimana atau menulis sesuatu kayak gimana. Akhirnya di situ minat muncul. Di situ ya Allah, semoga saya beneran nih bisa S2 di sini. Kemudian tahun itu udah selesai, saya pulang ke Jakarta, ke UNJ lagi. Itu saya langsung tiba-tiba di post di website official UNJ. Wah, di situ saya seneng banget, masya Allah. Ternyata saya bisa mengalahkan diri saya. Yang tadinya teman-teman mungkin ini menganggap hal sepele atau hal ini mah mungkin membuat doang atau apa. Ternyata terbukti bahwa saya bisa mengalahkan kemalasan saya sendiri. Karena musuh terberat adalah
Diri kita sendiri. Iya, teman-teman ya, ternyata musuh terberat kita adalah diri kita sendiri ya. Tadi yang dikatakan Mas Dani. Oke, Mas Dani berkaitan tadi kalau Mas Dani kan istilahnya pertama kali di semester 3 membuat jurnal, diterima di negara internasional, terutama di Turki ya, di event-event internasional gitu kan. Tapi mungkin ada trik atau teman-teman untuk yang kelas 12 sekarang untuk bisa mendapatkan beasiswa ke Turki, karena kan teman-teman ini lagi besok Senin mau ujian ya, tentunya hari ini mereka mungkin lagi santai ini. Nah, bagaimana sih trik untuk mendapatkan beasiswa ke Turki gitu, atau Mas Dani punya sesuatu yang bisa dibagikan ke teman-teman? Jadi waktu itu untuk tips-tipsnya mengenai beasiswa, baik itu bidik misi nanti S1 atau S2, dan sekarang S1 juga dibuka di Turki. Oke. Salah satu tipsnya adalah selain nilai ya, karena nilai itu udah monoton banget, teman-teman harus punya skill penulisan esai yang bagus dan memikat banget. Oh, oke. Penulisan esai. Karena mereka juga akan melihat dari gaya penulisan teman-teman, apakah ini ke ilmiah atau ke logik. Ada orang nulis, saya pengen mengubah Indonesia. Terus mengubah Indonesia, tapi caranya gimana? Oke, berarti harus ada solusi mungkin. Ada solusi, ada sebuah project yang mungkin bisa dituliskan di situ. Kayak misalkan saya pengen mengubah Indonesia dari bagian pendidikannya di kota mana. Oh, oke. Karena nggak bisa kita nerapin semua ini ke dalam satu negara ya. Satu negara itu karena beda-beda ya. Iya benar. Oke. Misalnya saya pengen Jakut aja. Dengan metode yang saya buat seperti ini dan stepnya seperti ini, sehingga tingkat keberhasilannya akan logika banget, akan masuk akal banget ini bisa dilakukan dan akan terjadi. Oke. Nah, hal yang seperti itu adalah yang dunia butuhkan. Dan teman-teman kalau misalnya mau mengubah dunia, itu mulai dari tulisan. Karena pikiran itu tanpa kita tuliskan itu bisa hilang. Oke, betul-betul. Jadi benar, kalau kita nggak punya karya ya setidaknya apa ya? Apa yang kita impikan itu ditulis, biar suatu saat nanti benar Mas ada karya yang kita ini. Betul. Contohnya kayak saya sendiri ya kan, saya punya novel loh ya kan. Kalau teman-teman juga bisa ini tulislah di karya. Oke, lanjut Mas Dani ya. Berkaitan dengan penulisan esai tadi, berarti apalagi selain teman-teman harus penulisan esai, terus juga ada nggak hal yang notabene yang mungkin kita kan jalurnya madrasah yang hafal udah ada 30 juz, mereka sudah ada, alhamdulillah sudah hafal, apakah nanti ada beasiswa juga gitu? Betul, di sana juga ada beasiswa untuk para hafiz sama hafizoh. Oh, hafiz dan hafizoh. Hafizoh ada beasiswanya, dan juga teman-teman yang punya skill khusus ya, kayak misalkan saya bisa desain grafis, terus saya ikut lomba nih tingkat nasional, internasional, itu malah yang lebih dilihat. Oh, oke, berarti yang suka ikut lomba di event internasional maupun nasional ya, itu yang paling dilihat. Betul, kenapa? Kamu udah membuktikan bahwa kamu bisa, ini ada buktinya. Nah di situ mereka pada melihat, wah, betul juga ya, kamu gak cuma ngomong belakang. Gitu. Oke, ya berarti karena ada sertifikat ya, jadi bukti ya. Oke sih. Kenapa? Kurang itu rata-rata banyak bermimpi tapi kurang bertindak. Oke, kurang action ya. Kurang action. Banyaknya mimpi aja. Ya. Betul. Kenapa? Lebih beda lebih baik daripada lebih baik. Oke. Paham. Jadi yang Mas Dani sampaikan itu lebih beda, lebih baik daripada lebih baik. Intinya bedanya di situ. Ya, di situ cari pembedanya apa? Karena kamu ikut kejuaraan nasional, kamu mungkin satu-satunya. Karena kamu nggak bisa jadi Lionel Messi. Kalau kamu latihan kayak Lionel Messi pun, karena Lionel Messi cuma satu. Kalau kamu latihan kayak Lionel Messi, ya kamu. Iya benar. Berarti ada pembedanya. Ada pembedanya. Gak mungkin kamu ngikutin satu orang, misalkan saya panutannya Lionel Messi nih, saya latihan kayak Lionel Messi, dribble bola segala macam. Tetap aja nanti 5 tahun, 7 tahun atau 10 tahun mendatang, kamu gak akan jadi Lionel Messi. Kamu akan kamu buktikan bahwa kamu adalah kamu. Kenapa? Lebih beda. Kamu tuh beda. Gak bisa jadi lebih baik dibanding Lionel Messi. Satu-satunya. Satu aja ya. Oke, siapa? Oke, tadi sudah ada beberapa trik teman-teman untuk mendapatkan beasiswa ke Turki nih Mas. Tapi untuk jadi mahasiswa Turki itu apa sih yang harus kita siapkan gitu? Kan tadi misalkan kita udah submit gitu kan. Ternyata kita udah masuk dapat beasiswa itu, kita masuk ke kuliah. Apa sih yang harus kita siapkan untuk
apa ya, kulturnya pasti beda kan Indonesia sama Beda. Turki gitu kan. Apa yang harus kita siapkan Yang pertama sih selain komer tadi itu? yang paling biasa itu mental. Oh, mental. Mental dulu, semuanya mindset dulu, kita mental kita mau benar-benar budaya asing gitu. Tapi jangan sampai kecampur. Biasanya kan kita 5S ya, senyum, Iya. sapa, Salam, sama satu. selamat santun. Tapi itu kita harus terapkan hal itu karena itu adalah ciri khas orang Indonesia. Oh gitu. Walaupun kita pakai ikutin mereka kayak pakai jas, kemeja segala macam Eropa, tapi tetap walaupun budaya Eropa menganut nilai-nilai bangsa Indonesia. Oh gitu. Ternyata teman-teman ya, kalau kita sudah ke Turki, jadi mahasiswa Turki di situ ya, kita siapkan 5S tadi tuh, karena itu bagian dari kultur Indonesia ya. 5S itu apa tadi, Mas? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Walaupun kita kata tadi Mas Dani kita udah pakai jas ini, tapi attitude, etika, senyum, sapa, salamnya harus kita lakukan, bahwa itu bagian dari ciri khas Indonesia. Oke, selain budaya kultur itu apa yang kita siapkan lagi? Minimal kemampuan bahasa. Oh, kemampuan bahasa. Tomer tadi. Tomer Teşekkür ederim ya. Orang hal yang dasar yang akan diperbicarakan di daily activity. Oke, Misalnya, coba satu kalimat motivasi menggunakan bahasa Turki, Mas. Oke. Ada sedikit kata yang mungkin apa namanya? Sedikit katanya cuma 2 kata, tapi enggak. Az sama os. Az sama os. Artinya apa? Sedikit tapi enggak. Lebih baik ya. Sedikit tapi ngena, sedikit tapi lebih baik. Az atau Az sama os. az sama os. Az sama os. Az sama os. Oh, az sama os. Itu bahasa Turki tuh. Bahasa Turki. Sedikit tapi kena gitu artinya. Oke, dikit tapi ngena. Az sama os. Satu lagi. Buzal fikir, buzal hayat. Uzal fikir, uzal, Buzal hayat. uzal hayat. Artinya pikiran yang bagus akan menghidupkan kehidupan yang bagus. Oh, pikiran yang bagus akan menghidupkan Kehidupan yang bagus. kehidupan yang Menjadi, bagus. membuat kehidupan yang bagus. Apa Artinya apa? Azal, Buzal fikir, uzal fikir, buzal hayat. uzal hayat. Oke. Artinya apa? Kamu thinking kuat, kamu positive thinking, maka hidup kamu akan positif. Oke, oh artinya ternyata kalau kita selalu berpikir positif, ya positive thinking, ya apa yang kita pikirkan itu akan terus Apa yang kita lakukan dari pikiran kita. Hmm, Jadi segala sesuatu sebetulnya dasarnya adalah dari pikiran kita. Kalau pikiran kita negatif, ya kamu akan akan juga terjadi negatif. itu. Oh, Tapi kalau mengatakan positif, insya Allah semuanya akan positif juga. oke. Artinya apa? Jangan pernah menyerah teman-teman, karena apa namanya satu hal keraguan dalam hati kita itu adalah sebuah toksik buat semua mimpi-mimpi kita. Oke, luar biasa ya. Tadi ada selain mental, bahasa ya, toner itu yang paling utama itu Ya bahasa itu. bahasa itu. Karena kalau emang di sana kalau kita Bahasa Inggrisnya sedikit banget di sana. oh bahasa Inggrisnya sedikit banget, kebanyakan Jarang bahasa banget Turki. mahasiswa yang bukan apa namanya bukan jurusan khusus bisa bahasa Inggris. Oh, Nggak bisa oke. Dan itu wajib menggunakan Soma ya. Wajib banget untuk menggunakan bahasa Turki buat keseharian gitu. Oke, tahunya saya cuma teşekkür ederim ya. Benim elim soğuk, Jojo. Ternyata masih banyak ya. Terus Mas Dani ini sebelum terakhir gitu ya. Jadi kalau Mas Dani di sana sudah keliling-keliling kemana saja biar teman-teman juga biar bisa berminat bahwa ada ciri khas khusus, misalkan di yang sekarang jadi masjid, yang tadi museum jadi masjid, Ayah Sofia. ya Al Sofia gitu kan ya. Nah itu kan sejarah banget gitu kan. Ada ciri khas terus karena kita belajar sejarah kebudayaan Islam itu, terutama kebangkitan Turki Utsmani ada di sana gitu kan. Betul, semua Iya. sisa-sisanya bahkan saksi sejarahnya ada di sana masih ada sampai saat ini. Masih ada. Masih ada. Dan itu emang bagian mempromosikan, coba Mas Dani promosikan negara Turki gitu ya, agar teman-teman di Indonesia juga bisa punya kesempatan belajar di sana gitu kan, karena itu lebih ilmi lal mahdi lal ahdi gitu kan. Jadi mencari ilmu kita dari kita lahir sampai ke liang lahat, kita akan cari ilmu gitu. Coba Mas Dani silakan. Di Turki itu ada negara dua benua, perpaduan modern sama sejarah. Sana teman-teman bisa menemukan apapun yang ingin teman-teman temukan di sana. Kayak misalkan apa? Saya mau tahu kebudayaan Eropa bisa, kebudayaan Asia bisa. Bahkan Istanbul terbagi atas 2 benua, satu kota terbagi atas 2 benua. Jadi saya pernah bikin status kayak gini nih,
alhamdulillah makan pagi di Asia, makan malam di Eropa. Oh, Itu Asia ke Eropa itu cuma 2 jam. luar biasa, masya Allah Lalu ya. Turki juga itu menyajikan banyak pemandangan yang bagus, apalagi It's My Dream, My trip. Kapadokia. Eh, Dapat nggak? Nggak tahu nih Mas Amit ya. nggak tahu. Jadi sekarang tuh lagi viral banget Kapadokia It's My Dream. Oh, apa itu? Jadi ada satu kota di sana, namanya kota Kapadokia. Itu impian banyak orang Indonesia saat ini. Oh, Setelah booming banget satu serial di internet yang bilang bahwa Kapadokia It's My Dream. Di sana kita bisa melihat gua-gua batu, udah gitu ada wisata balon udara setiap pagi. balon udara. Balon udara. Oh, balon udara. Oke, yang gede itu ya? Betul. Oke, Bisa 20 saya bisa membayangkan itu walaupun belum pernah, tapi saya bisa membayangkan. 20 sampai 30 orang dewasa bisa menampung, dan di situ banyak banget, gak cuma dari Asia, dari Eropa, semua dari wisatawan negara itu muncul di situ. Ada di situ kan, ada hikingnya juga segala macam. Terus mereka pasti akan ada di Istanbul. Di Istanbul itu ada 70 juta warga, dan rata-rata mayoritasnya juga bukan dari Istanbul, jadi dari berbagai macam kota, karena itu pusat bisnis. Pusat bisnis dan pusat budaya di sana. Sehingga teman-teman ketika di sana, teman-teman bisa jadi belajar tentang multi budaya. Budaya Afrika bisa belajar di sana, budaya Eropa, budaya Asia, segala macam, karena banyak banget dari berbagai macam wisatawan mancanegara, dan teman-teman mahasiswa pun banyak banget dari berbagai macam daerah datangnya. Terus kita bisa saling bertukar budaya, bertukar pikiran. Bagus ya. Selama di Turki, Mas Dani ini bertemu sama orang mana saja? Afrika, Rusia. Oke. Jepang, Jerman, Malaysia ada juga. Tapi Indonesia termasuk bagian yang mungkin terpenting. Apakah nanti setelah Mas Dani ini menyelesaikan studinya, akan kembali ke Indonesia atau akan menetap di Turki? Pasti balik ke Indonesia untuk membangun negara ini, dan insya Allah mencapai tujuan saya, mimpi saya. Oh, wali kota. Oke, teman-teman, ternyata saya sebenarnya Indonesia itu masih banyak butuh pemuda-pemuda seperti Mas Dani ini. Saya berharap ya yang melihat atau yang mendengarkan podcast ini bisa bermanfaat gitu kan. Ada terakhir nih Mas Dani, karena kita udah waktunya sudah hampir mau 1 jam ya. Terakhir untuk kata-kata harapan untuk milenial sekarang, terutama anak-anak muda ya, bagaimana sih caranya untuk mengembangkan memanfaatkan digitalisasi yang sekarang lagi berkembang 5.0 gitu ya Mas Dani ya, untuk mencapai ke Turki itu. Tapi sebelum itu saya boleh menyampaikan satu kisah juga. Oh, boleh. Siap. Jadi dulu sebelum semuanya teknik-teknik atau skill atau mimpi atau tips dan trik segala macam dan memanfaatkan fasilitas yang ada, saya dulu pernah kayak gini. Di rumah saya di kota Sukabumi, nih tinggal 1 bungkus. Oke. Lalu dia bilang, mama bilang, dan mama masak ya. Saya tahu Dani sama mama nggak apa. Mama masak kan. Nah dari situ, ketika membawakan mie-nya ke hadapan meja makan, mama makan kuahnya, Dani makan mie-nya. Dari situ saya nangis. Sampai saya berjanji pada diri saya nggak akan pernah ngecewain mama, saya nggak akan pernah membuat mama merasakan hal seperti ini lagi. Dari situ saya nggak pernah menyerah. Dari situ saya mencoba untuk menjadi yang terbaik. Kalau nggak bisa menjadi yang terbaik, saya jadi yang paling beda. Paling beda tadi. Kalau bisa nggak jadi yang paling beda dan paling baik, saya paling pertama. Artinya apa? Saya menyampaikan bahwa teman-teman di zaman kita digitalisasi ini, jadilah 3B. 3B. Oke, apa saja 3B itu? Yang tadi saya jelaskan. Be the first. Jadi yang pertama. Oke. Kalau nggak bisa, different. Yang paling beda. Kalau nggak bisa juga, be the best. Oh, 3B. Be the best. Tiga ini ketika teman-teman tanamkan di mindset teman-teman, mau zaman digitalisasi 5.0 atau 6.0 atau 7.0 nanti,
teman-teman pasti akan siap menghadapi ini karena ini masalah memaksimalkan optimasi fasilitas yang ada. Ya, dengan kreativitas teman-teman dan juga teman-teman jiwa kreatif, jiwa mimpi teman-teman, ya desain seni apapun itu jangan pernah terhalang sama keadaan apapun, apalagi terutama ekonomi. Enggak, teman-teman, banyak fasilitas pemerintah yang bisa teman-teman manfaatkan secara gratis, apalagi didukung dengan guru-guru hebat. Iya, betul, setuju. Seperti Mas Sobi ini, Masya Allah. Bisa aja Mas Dani. Oke, siap. Oke, teman-teman tadi yang disampaikan sama Mas Dani ya, bahwa sekarang ini yang dibutuhkan kapanpun itu mau 5.0, 4.0, bahkan 6.0 itu cuma 3B. Be the best. Be the first. Be the first. Be the different. Be the difference. Berarti yang terbaik, pembeda yang pertama. Oke ya, itu. Jadi ini bagian dari yang disampaikan sama Mas Dani ya. Kita juga ada tagline Mas Dani. Apa tuh? Tagline-nya podcast maka dengerin curhatannya, ambil hikmahnya gitu. Oke ya. Siap? Oke. 1, 2, 3 podcast maka dengerin curhatannya, ambil hikmahnya. Oke, terima kasih teman-teman. 1 jam sudah kita mendengarkan berbagai cerita motivasi dan inspirasi serta trik masuk bagaimana sih caranya mendapatkan beasiswa ke luar negeri secara gratis, baik itu di dalam juga tadi kita udah kumpas, terus juga bagaimana perkuliahan di luar negeri tersebut, budayanya seperti apa, bahkan tadi Mas Dani terakhir memberikan sebuah pandangan atau motivasi untuk teman-teman bahwa mau jadi yang terbaik itu cuma 3B tadi ya. Tadi teman-teman juga sudah dengarkan. Selanjutnya saya akan tutup podcast malam hari ini ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow, subscribe, and share di bawah ini ya. Di YouTube MA Al Khairiyah ini ya, di bawah. Pokoknya share yang bermanfaat, insya Allah teman-teman dapat jariahnya. Oke. Terima kasih kita ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.